Oke, sekarang kita masuk ke Proteus ya teman-teman. Ambil baterai dengan tegangan 12 volt, kemudian potensiometer, kapasitor, ubah rotasi kapasitor, dan hubungkan kaki kapasitor ke tegangan baterai minus dan ke potensiometer bagian kaki bawah. Kemudian hubungkan kapasitor ke ground. Kemudian kita ambil IC NE555 dan di antara kaki potensiometer dan kapasitor dihubungkan ke pin 2 IC NE55. Kemudian kapasitor yang kedua kita hubungkan ke pin 5 pada IC NE555. Dan kaki di antara pin 2 dan kapasitor potensiometer kita hubungkan ke pin 6. Selanjutnya, pada tegangan baterai VCC kita hubungkan ke pin 4 dan potensiometer bagian kaki atas kita hubungkan ke pin 3. Selanjutnya, pada jalur VCC kita hubungkan ke pin 8. Selanjutnya, kita ambil ground untuk dihubungkan ke pin 1 IC NE555. Dan kita ambil resistor 1 dan resistor 2 serta potensiometer satu lagi. Kita ubah rotasinya resistor agar rapi. Kemudian bagian jalur VCC kita hubungkan ke kaki resistor 1 dan pada kaki resistor 2 kita hubungkan ke potensiometer kaki bawah dan potensiometer kaki atas kita hubungkan ke resistor 1. Kemudian terakhir kita memberi ground pada jalur resistor 2. Hubungkan potensiometer ke jalur pin 3 pada IC NE555. Cari IC LM358 dan letakkan pada PCB. Hubungkan potensiometer kedua ke pin 3 IC LM358. Hubungkan pin 2 IC LM358 ke jalur pin 6 IC NE555. Hubungkan pin 8 pada jalur VCC dan pin 4 ke ground. Hubungkan pin 1 pada inputan A osiloskop. Kemudian inputan B ke jalur pin 3 IC NE555. Hubungkan inputan C ke antara jalur pin 2 IC LM358 dan pin 8 IC NE555. Hubungkan inputan C osiloskop ke jalur antara pin 2 IC LM358 ke jalur Hubungkan inputan C pada osiloskop ke jalur antara pin 2 IC LM538 dan pin 6 IC NE555. Hubungkan kapasitor 3 dengan jalur inputan A pada osiloskop. Hubungkan kapasitor 3 pada pin 5 IC NE555 kedua. Kemudian hubungkan pin 8 ke pin 4. Selanjutnya hubungkan ke VCC.
Hubungkan resistor 3 dan 4 ke jalur VCC. Lalu hubungkan resistor 5 ke resistor 4. Selanjutnya hubungkan pin 3 IC NE555 ke pin 3. Selanjutnya hubungkan pin 3 IC NE555 ke kaki resistor 3. Hubungkan kapasitor 4 ke pin 6 IC NE555. Hubungkan pin 7 IC NE555 ke kaki resistor 5 yang terhubung ke R4. Selanjutnya hubungkan kaki R5 ke pin 2. Kemudian sambungkan input D pada osiloskop ke kaki R3. Sambungkan ground pada kapasitor 4. Lalu hubungkan pin Lalu hubungkan pin 1 IC NE555 ke ground. Baterai dari 12 volt ke 9 volt. Ubah potensiometer pertama ke 10 kilo. Lalu ubah kapasitor 1 menjadi 10 nanofarad. Ubah R1 menjadi 30 kilo ohm. Ubah potensiometer kedua menjadi 3 kilo. Kemudian ubah R2 menjadi 30 kilo ohm. Ubah kapasitor 3 menjadi 1 mikrofarad. Ubah R3 menjadi 30 kilo ohm. Kemudian R4 menjadi 20 kilo ohm dan selanjutnya R5 menjadi 5 kilo ohm. Kemudian ubah kapasitor 4 menjadi 2 nanofarad. Nah, kemudian ini adalah hasil keluaran pada osiloskop yang terdapat 4 gelombang. Pertama adalah gelombang A di channel A. Gelombang A ini adalah gelombang kuning yang merupakan sinyal hasil dari rangkaian ppm. Bentuk gelombangnya berubah mengikuti proses modulasi. Pada modulasi ppm, informasi dikirim melalui perubahan posisi pulsa terhadap waktu, sedangkan amplitudo dan lebar pulsa tetap.
Kemudian pada channel B, yakni gelombang biru, ini adalah sinyal pulsa kotak atau clock. Sinyal ini memiliki periode yang tetap dan digunakan sebagai sinyal pemicu trigger dalam proses modulasi. Yang kedua atau channel B ada gelombang biru. Gelombang biru merupakan sinyal pulsa kotak atau clock. Sinyal ini memiliki periode yang tetap dan digunakan sebagai pemicu sinyal trigger dalam proses modulasi. Kemudian pada gelombang ketiga yaitu gelombang merah di channel C merupakan gelombang yang berbentuk segitiga atau rem. Gelombang ini berfungsi sebagai sinyal pembanding atau carrier yang digunakan dalam proses pembentukan sinyal PPM. Nilai tegangan gelombang ini naik dan turun secara linear. Dan yang terakhir adalah gelombang hijau pada channel D, yakni merupakan sinyal digital hasil dari salah satu tahap rangkaian. Bentuknya berupa pulsa kotak dengan level high dan low yang stabil. Gelombang ini menunjukkan proses switching pada rangkaian sebelum atau sesudah proses modulasi. Pada praktikum ini dibuat rangkaian Pulse Position Modulation atau PPM. Prinsip kerja PPM adalah memindahkan posisi kemunculan pulsa sesuai perubahan sinyal informasi, sedangkan amplitudo dan lebar pulsa tetap. Dari osiloskop terlihat beberapa sinyal pendukung seperti gelombang segitiga sebagai pembanding, pulsa clock sebagai pemicu, dan sinyal keluaran hasil proses modulasi.